Salam sejahtera semuanya. Jumpa lagi di channel Cerita Beda Alam bersama saya Susi. Dan saat ini kita akan memasuki dunia dengan kisah mencekam yang mungkin membuatmu memeriksa jendela atau sudut gelap di kamarmu. Sebelum kita mulai, pastikan lampu sudah redup, suasana tenang, dan jangan lupa perhatikan sekelilingmu karena cerita ini bukan sekedar dongeng. Terkadang ia terasa terlalu nyata. Tarik selimutmu erat-erat. Jangan lupa tekan dulu tombol like video ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Ingat, tidak semua suara malam berasal dari angin. Dan seperti apa kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Di sebuah desa kecil di pinggiran Jawa Barat, ada sebuah rumah tua yang dikelilingi oleh pohon-pohon rindang. Rumah itu tampak biasa saja dari luar. Tetapi bagi keluarga Anggun, tempat itu menyimpan rahasia kelam yang tak pernah terungkap hingga akhir hayatnya. Anggun, seorang wanita paruh baya yang selalu tersenyum lembut, meninggal dunia secara misterius pada suatu malam tanpa tanda-tanda penyakit. Namun, kematian ini bukanlah akhir dari ceritanya. Sebaliknya, kisah keluarganya baru saja dimulai. Anggun memiliki seorang anak perempuan bernama Tari, seorang ibu tunggal yang hidup bersama dua anaknya, Bian dan Hanif. Tari adalah sosok yang tangguh, namun rapuh di dalam. Ia selalu berusaha menjadi ibu yang baik untuk kedua anaknya, meskipun beban hidupnya begitu berat. Setelah kepergian Anggun, Tari mulai merasakan sesuatu yang aneh di rumah mereka. Pintu-pintu yang terbuka sendiri, suara-suara langkah kaki di tengah malam, hingga bau dupa yang tiba-tiba menyeruak meskipun tidak ada yang membakarnya. Tari mencoba mengabaikan semua fenomena itu, menganggapnya sebagai halusinasi atau hanya dampak dari kelelahan. Namun, semakin hari, kejadian-kejadian aneh itu semakin intens. Suatu malam, saat ia sedang duduk di ruang tamu sambil memandangi foto mendiang ibunya, ia mendengar suara samar-samar dari arah dapur. Suara itu seperti bisikan perempuan tua yang berkata, "Kamu belum membayar janji itu." Tari langsung berdiri dengan jantung berdebar kencang. Ia memeriksa dapur dan menemukan bahwa kompor gas menyala sendiri, padahal ia yakin sudah mematikannya sebelum tidur. Kejadian itu membuat Tari semakin gelisah. Ia pun memutuskan untuk bertanya kepada neneknya, seorang perempuan tua bernama Nyonya Sari yang tinggal di desa sebelah. Nyonya Sari adalah satu Satania, orang yang mengetahui masa lalu Anggun lebih dalam. Dengan hati-hati, Tari mendekati neneknya dan menceritakan semua kejadian aneh yang dialaminya. Nyonya Sari mendengarkannya dengan ekspresi tegang. Setelah beberapa saat berpikir, ia akhirnya mengungkapkan rahasia besar yang telah disimpan Anggun selama bertahun-tahun. Anggun pernah membuat perjanjian gelap, kata Nyonya Sari pelan. Dulu, ketika dia masih muda, dia ingin sekali memiliki kehidupan yang makmur. Dia mendengar tentang seorang dukun yang bisa memberikan apa saja, asalkan bersedia membayar harga tertentu. Anggun setuju, tapi dia tidak tahu bahwa harga yang harus dibayarnya adalah nyawanya sendiri. Tari terdiam. Ia tidak pernah menduga bahwa ibunya menyimpan rahasia sebesar itu. Namun, Nyonya Sari melanjutkan, perjanjian itu tidak berakhir dengan kematiannya. Janji itu harus dilunasi sepenuhnya, dan jika tidak dipenuhi, maka keluarganya akan menjadi korban berikutnya. Tari merasa tubuhnya gemetar. Ia ingat semua kejadian aneh yang terjadi belakangan ini. Apakah ini karena janji yang belum lunas? Apakah roh ibunya masih bergentayangan di rumah mereka?
menuntut agar utang itu dibayar. Malam itu, Tari memutuskan untuk membaca kitab doa yang diberikan oleh Nyonya Sari. Kitab itu berisi mantra-mantra untuk menenangkan arwah yang gentayangan. Saat ia mulai membacanya, suasana di rumah tiba-tiba berubah. Udara terasa dingin menusuk tulang, dan lampu-lampu di ruangan berkedip-kedip. Bian dan Hanif mulai menangis karena merasa takut. Tapi Tari terus membaca doa itu dengan suara bergetar, berharap bisa menenangkan arwah ibunya. Namun, saat ia sampai pada baris terakhir mantra, pintu depan rumah tiba-tiba terbuka dengan keras. Angin dingin masuk ke dalam, membawa aroma bunga kenanga yang menusuk. Tari melihat bayangan hitam bergerak di sudut ruangan. Bayangan itu perlahan-lahan mendekat, hingga akhirnya berdiri di hadapannya. Wajahnya mirip Anggun, tapi matanya kosong dan kulitnya pucat seperti mayat. "Aku belum tenang," bisik suara itu dengan nada serak. Janji itu harus dilunasi. Tari terdiam, tubuhnya gemetar hebat. Ia mencoba berbicara, tapi suaranya tersangkut di tenggorokan. Bayangan itu kemudian menghilang secepat ia muncul, meninggalkan Tari dalam kegelapan. Sejak malam itu, kejadian-kejadian aneh semakin sering terjadi. Setiap hari, Tari merasa tekanan yang semakin besar. Ia tahu bahwa waktu terus berjalan menuju hari ke-7 setelah kematian Anggun. Menurut kepercayaan setempat, arwah seseorang akan bergentayangan selama 7 hari setelah kematiannya sebelum akhirnya pergi ke alam baka. Namun, jika ada urusan yang belum selesai, arwah itu tidak akan pergi. Hari pertama setelah kematian Anggun, Tari hanya merasakan keanehan kecil seperti suara-suara dari luar jendela. Hari kedua, ia mulai melihat bayangan-bayangan hitam di ujung pandangannya. Hari ketiga, barang-barang di rumah mulai bergerak sendiri. Dan hari keempat, Hanif mengeluh bahwa ia melihat neneknya duduk di tepi tempat tidurnya pada malam hari. Semakin dekat dengan hari ke-7, teror-teror itu semakin intens. Pada hari kelima, Bian tiba-tiba hilang dari rumah. Tari panik dan mencarinya kemana-mana. Ia akhirnya menemukan putrinya di halaman belakang, berdiri diam sambil menatap kolam ikan. Ketika Tari memanggilnya, Bian menoleh dengan wajah pucat dan berkata, "Nenek bilang aku harus ikut dia." Tari langsung menarik Bian masuk ke dalam rumah dan memeluknya erat. Ia tahu bahwa mereka tidak bisa bertahan seperti ini. Ia harus menemukan cara untuk melunasi janji Anggun sebelum hari ke-7 tiba. Pada hari ke-6, Tari memutuskan untuk kembali ke rumah Nyonya Sari. Ia meminta bantuan untuk menyelesaikan masalah ini. Nyonya Sari yang tampak lebih tua dan letih daripada sebelumnya mengeluarkan sebuah kotak kayu kecil dari lemari. Di dalam kotak itu terdapat selembar kertas kuning yang sudah lapuk dimakan usia. "Inilah kontrak yang ditandatangani Anggun," kata Nyonya Sari. "Untuk melunasi janji ini, kamu harus membakar kontrak ini di tempat di mana perjanjian itu dibuat." Tari menerima kertas itu dengan tangan gemetar. Ia bertanya, di mana tempat itu berada. Nyonya Sari menjawab bahwa lokasinya adalah sebuah gua tersembunyi di hutan sebelah timur desa. Gua itu dikenal sebagai tempat keramat yang dihindari oleh penduduk setempat. Malam itu, Tari mempersiapkan diri untuk pergi ke gua tersebut. Ia membawa kertas kontrak, lilin, dan minyak dupa. Saat ia hendak berangkat, Bian dan Hanif memeluknya erat-erat, takut kehilangan ibu mereka. Tapi Tari meyakinkan mereka bahwa ia akan kembali dengan selamat. Perjalanan menuju gua itu penuh dengan ketegangan. Hutan terlihat gelap dan sunyi,
hanya suara angin yang berdesir di antara pepohonan. Saat tiba di gua, Tari merasakan aura menyeramkan yang menyelimuti tempat itu. Di dalam gua, ia menemukan altar batu dengan patung-patung aneh di atasnya. Di dinding gua, ada coretan-coretan simbol yang tidak dikenalnya. Tari mulai membakar kertas kontrak itu di atas lilin. Asap tebal mulai mengepul, membawa aroma busuk yang menusuk hidung. Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar dari dalam gua. Tanah mulai bergetar, dan bayangan-bayangan hitam mulai muncul di sekitarnya. Salah satu bayangan itu berubah menjadi wujud anggun, tapi kali ini tampak lebih menyeramkan. Matanya memerah dan giginya tajam seperti binatang buas. "Kamu pikir ini akan selesai begitu saja?" bentak suara itu. "Kamu tidak tahu apa yang kamu lakukan." Tari tetap fokus membakar kontrak itu, meskipun tubuhnya gemetar hebat. Akhirnya, kertas itu habis terbakar menjadi abu. Saat itulah, teriakan melengkung memenuhi udara. Bayangan-bayangan itu mulai lenyap satu persatu, hingga akhirnya hanya tersisa keheningan. Setelah peristiwa di gua, Tari kembali ke rumah dengan perasaan lega. Kejadian-kejadian aneh di rumah mereka berangsur-angsur menghilang. Bian dan Hanif tampak lebih ceria, dan suasana di rumah kembali normal. Tapi Tari tahu bahwa pengalaman ini akan selalu membekas dalam ingatannya. Beberapa minggu kemudian, Tari mengunjungi makam Anggun. Ia berdoa di sana, meminta maaf atas segala kesalahannya. Saat ia berdiri di samping nisan itu, ia merasakan angin hangat menyentuh wajahnya, seperti sebuah sentuhan lembut dari seseorang yang sangat dicintainya. "Terima kasih, Bu," bisik Tari pelan. Dan di kejauhan, ia melihat bayangan seorang wanita tersenyum padanya sebelum menghilang ke dalam cahaya pagi.